Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih telah bergabung, telah memenuhi undangan kami. Eh, Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Eri selaku penyelenggara dan Mas Subur selaku yang pengundang. Dan Bapak Ibu semua, selamat sore, selamat datang di acara. Ini adalah event perdana yang memang sengaja kami adakan untuk para reseller yang telah bergabung, ya. Reseller nanti apa itu kita akan jelaskan dan cara penggunaannya seperti apa. Acara ini nanti kita akan bagi di beberapa seksi. Seksi pertama adalah kita akan paparkan sebagai pengantar apa saja itu reseller, fungsi-fungsinya apa, dan bagaimana cara menggunakan reseller untuk bisa Bapak Ibu dapat penghasilan. Kemudian juga nanti di sesi kedua kita akan buka tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu nanti selama pemaparan jika ada pertanyaan boleh dicatat di chat room atau disimpan dulu, nanti selama sesi kedua untuk lakukan pertanyaan silakan kita bisa buka tanya jawab, boleh langsung atau mau chat juga silakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Jadi, pertama-tama topik kita hari ini sebenarnya lebih ke perkenalan, sebenarnya fungsi-fungsi dari reseller itu apa dan cara kerjanya. Ya, tapi secara garis besar, platform ini bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan penghasilan di saat COVID. Ya, ini adalah topik yang beberapa kali saya sharing di beberapa kesempatan. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengenal, jadi perkenalkan saya Kevin Wu. Saya adalah CEO dari Endorse Me dan juga reseller.com. Kemudian juga secara organisasi, saya sendiri juga aktif di Kadin Ekonomi Kreatif di pusat Kadin Indonesia. Kemudian juga saya juga penulis buku di Gramedia untuk 3 buku. Kemudian juga tahun lalu kami berkesempatan diundang untuk belajar langsung ke kantor pusat Alibaba di Hangzhou ya selama 2 minggu kira-kira, dan saya mewakili Kadin Indonesia sebagai program partner ya sampai dengan tahun ini. Oleh karena itu, nah kita akan mulai masuk ya tema kita yang pertama ya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang proses bisnis, ya, secara umum sebenarnya proses bisnis ini kan bisa kita gali gitu ya, menjadi yang namanya bagaimana kita bisa menghubungkan antara sumber-sumber, yaitu berupa mulai dari produk, bahan baku, kemudian kalau memang dari bahan baku sendiri juga sebenarnya bisa langsung kita connect ke end user. Ini sebenarnya begitu ya. Tetapi pada dasarnya bagi pebisnis yang disebut dengan entrepreneur, tentu kita harus mampu menciptakan nilai tambah. Nah, nilai tambah itu apa? Apakah produknya itu, bahan bakunya tadi itu mesti kita proses terlebih dahulu, yaitu masuk ke proses produksi, ya, atau kita kemas dulu, ya, agar bisa mampu didistribusikan ke tempat yang lebih jauh. Misalkan kalau sebelumnya hanya bisa untuk lingkungan rumah kita, tapi dengan tambahan pengemasan baru, sekarang bisa sampai keluar kota, sampai ke luar negeri bahkan. Ya, beberapa produk lokal itu kan sudah bisa diekspor. Ya, nah ini mesti ada satu proses nilai tambah. Ya, ini masih di tahap produksi yang warna kuning. Nah, tahap kedua sebenarnya setelah kita mampu menyediakan barang, ya tahap kedua sebenarnya bagaimana kita menyampaikan produk ini bisa tiba ke tangan konsumen. Nah, ini yang disebut dengan perantara atau distribusi. Nah, ini punya beberapa model, ya, baik itu sifatnya keagenan, ya, dan lain sebagainya, ya. Ada yang retail, ada yang online, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita akan coba bahas. Nah, inilah sebenarnya secara umum sebenarnya proses bisnis utama itu sebenarnya di sini rantainya. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara, sekarang hari ini mau mencari uang di saat COVID ini sebenarnya ada 2 angle, ada 2 sudut sebenarnya. Sudut yang pertama adalah
kita bicara bagaimana kita menjadi produsen, ya, menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Nah, kalau kita punya modal, kita punya waktu, kita punya tenaga, dan kita punya keahlian tentu saja, kita cocok nih untuk menciptakan satu produk yang memang sedang dibutuhkan saat ini. Nah, kita bisa memilih di sebelah produksi atau produsen atau supply. Ya, supply itu bisa berarti juga importir, itu bisa ya. Nah, ini dari sudut pengadaan. Nah, sudut yang kedua, angle yang kedua adalah dari sisi pedagang atau distribusi. Tadi artinya bagaimana agar produk yang telah dihasilkan tadi bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, sedikit sekali usaha yang memang bisa menguasai baik produksi sampai ke distribusi. Nah, pada umumnya, pihak distribusi adalah pihak yang lain, pada umumnya. Karena fokus dari usaha biasanya mereka memilih. Dia mau memilih dari sisi supply atau dia dari sisi distribusi. Umumnya begitu. Bahkan perusahaan-perusahaan sebesar seperti Astra misalkan, ya, jadi walaupun dia bisa menghasilkan merakit kendaraan, tetapi untuk distribusinya dia butuh agent, dia butuh showroom yang lain, gitu ya. Nah ini atau misalkan kita bilang Indomie, Indofood misalkan, ya, dia bisa menghasilkan produk Indomie, tetapi untuk sampai ke tangan konsumen dia butuh jalur distribusi. Nah bisa pakai retailnya sendiri, bisa pakai pihak lain, toko-toko tradisional dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu tadi ada dua bentuk bisnis. Nah, untuk produksi dan distribusi. Nah, sekarang di saat COVID ini sebenarnya apa yang paling cocok? Ya, ini saya ambil survei dari McKinsey di bulan Maret dan bulan April. Ini data yang diperoleh adalah saat ini tetap dibutuhkan manusia itu adalah kebutuhan pokok. Ya, groceries ini seperti sembako, ya. Karena kondisi saat ini di tengah COVID sekalipun tetap kebutuhan manusia itu akan ada, ya. Jadi karena manusia dengan segala keterbatasannya belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Walaupun misalkan kita punya sawah, tetap kita ada kebutuhan lain selain padi misalkan. Kita butuh mungkin bumbu kecap, kita butuh garam. Ya kan tidak bisa petani juga memenuhi garamnya sendiri. Petani memenuhi kecapnya sendiri. Oleh karena itu tetap ada kebutuhan. Nah, selama manusia punya kebutuhan, di situ ada peluang bisnis di sana. Nah, oleh karena itu, yang pertama tetap kategorinya adalah groceries. Nah, yang kedua adalah di tengah COVID ini ya, adalah entertainment, hiburan di rumah. Nah, itu mulai sebelum COVID, itu memang industri contoh kayak pertelevisian, itu udah hampir turun ya. Indikasinya adalah jumlah penonton berkurang, dan jumlah pengiklan semakin berkurang. Kenapa? Orang semua bergeser ke gadget, ke handphone. Semua pada sibuk melihat entertainment, video, film, semua itu dari handphone. Tetapi di tengah COVID, ya orang kembali nonton TV, ya. Nah, ini juga akibatnya entertainment at home itu mulai dari TV, mulai dari yang seperti berlangganan Netflix, ya, IndiHome, internet dan lain sebagainya, semua itu tumbuh. Nah, pertumbuhan itu 47%. Nah, yang ketiga adalah household supply, ya. Household supply ini mulai dari sabun, kain pel, ya, dan lain sebagainya. Ini kebutuhan rumah tangga. Ya, kebutuhan rumah tangga semakin banyak orang di rumah, semakin boros itu ya, mulai dari sabun, odol, tadi pel dan lain sebagainya. Ya, tisu termasuk ya. Ini household supply. Ini kategorinya. Nah, saya jelaskan kategori di sini kenapa? Karena tadi nanti Bapak Ibu bisa memilih mau jadi produsen ya, mau jadi produsen yang penyedia atau mau jadi penyalurnya. Nah, ini penyalurnya di bidang apa? Ini kategori-kategorinya. Ini berdasarkan survei dari McKinsey tadi. Kemudian tadi snack juga tumbuh pesat. Jadi semakin banyak orang di rumah sekarang bukan hanya makan berat, tapi di sela-sela itu mereka mau kopi, mau ngemil, mau snacking dan lain sebagainya. Ini tumbuhnya 31%. Ya, makanan-makanan ringan, ya, yang baik yang sudah siap dikonsumsi ataupun harus melalui proses produksi lagi. Kemudian non-food child product, ya, mulai dari pampers, susu dan lain sebagainya. Ini kebutuhan yang juga tidak bisa ditunda, bahkan walaupun COVID di tengah kita. Ya, ini juga tumbuh 25%, lalu personal care, ya, ke perawatan tubuh, ya, perawatan kecantikan, ya. Kemudian ini juga food take out and delivery juga tumbuh 17%. Kalau dulu masih banyak orang yang datang ke restoran, sekarang
restoran yang datang ke depan rumah konsumen. Nah, ini yang mesti dimodifikasi. Kebutuhannya tetap ada, cuman kita harus merubah cara kita bekerja. Nah, ini yang coba kita sharing. Nah, oleh karena itu, nah ini kita coba lihat ya, ini plus minusnya apa aja. Kalau dari sisi produsen, misalkan tadi, tentu yang namanya modalnya itu relatif cukup besar, ya. Namanya produsen, dia harus bisa beli bahan baku tadi, mungkin punya pabrik, ya, pengemasan dan lain sebagainya. Oleh karena itu modal dalam arti kapital, ya, uang modal berupa uang ini harus dia miliki. Yang kedua tentu tenaga, ya, baik itu tenaganya sendiri maupun tenaga karyawannya. Ya, yang ketiga tentu yang namanya ada modal, ada sumber daya tenaga, resikonya juga tinggi. Kemudian waktu, karena kalau kita bicara mau jadi produsen bukan berarti dapat peluang langsung besok bisa kita jadi produsen. Biasanya butuh proses, baik itu research, desain, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu butuh waktu. Nah, namun dari sisi produsen juga punya yang namanya keuntungannya ini lumayan, ya. Yang namanya keuntungannya yang cukup besar gitu sebagai seorang produsen. Nah, oleh karena itu kita lihat yang kedua nih. Yang kedua ini ada yang tadi di sisi distribusi. Nah, di sisi distribusi kita lihat bahwa ternyata modalnya tidak sebesar sebagai seorang produsen. Kemudian tenaga tidak sebesar sebagai seorang produsen. Kemudian resiko karena modal dan tenaga tidak terlalu besar juga tidak sebesar produsen. Nah, waktu sebagai seorang pedagang tidak selama kalau kita mempersiapkan bisnis yang sifatnya produksi. Jadi untuk pedagang sifatnya itu lebih cepat lah untuk kita eksekusi. Dan tentu saja dari semua apa yang dibutuhkan ini sifat keuntungannya juga tidak sebesar sebagai seorang produsen, ya. Nah, dari dua model bisnis ini sebenarnya di tengah-tengah COVID ada muncul peluang baru Bapak Ibu yang disebut dengan yang namanya reseller. Nah, reseller ini sebenarnya modalnya tidak terlalu besar ya karena dia tidak perlu memproduksi. Dia hanya mencari produk-produk yang dibutuhkan saat ini, lalu dia bisa mulai memesan, ya. Lalu dia juga butuh tenaga, ya. Artinya bukan berarti ini bukan money game, bukan bisnis tipu-tipu, ya, bukan bisnis yang tanpa tidak perlu segala macam, tapi tetap dia butuh usaha. Nggak bisa cuman santai duduk manis itu lalu bisa menghasilkan uang, itu nggak bisa. Ya, tetap butuh tenaga, ya. Lalu resiko bagaimana? Ada nggak resiko? Ya ada, karena keluar modal, keluar tenaga, dia ada resiko. Nah kemudian mengenai waktu, waktu tentu saja sebagai seorang reseller juga dia harus menyisihkan waktu produktif untuk bisa berjualan, ya. Nah atas semua kontribusinya itu tentu saja keuntungannya juga akan dia dapatkan. Tetapi pada umumnya yang namanya reseller itu keuntungannya tidak sebesar sebagai seorang pedagang ataupun produsen. Nah, yang menarik sore ini yang kita mau jabarkan, ya kita mau ngasih peluang kepada Bapak Ibu semua nih yang telah mendaftar, ada opsi lain yang dimana tanpa modal, ya kalau reseller pada umumnya tetap harus membeli barang terlebih dahulu, kalau di sini tidak perlu modal, tetapi butuh tenaga nggak? Tetap butuh tenaga. Ya sekali lagi tadi saya bilang saya tidak percaya bisnis yang enggak dikerjakan tapi bisa menghasilkan. Itu bahaya Bapak Ibu, itu bisa tipu-tipu. Nah, di sini modal dari sisi uang tidak perlu, tetapi tenaga yang kita butuhkan. Nah, tenaganya sebesar apa? Apakah sebesar pedagang? Apakah sebesar produsen? Tidak perlu. Tenaganya cukup sebesar seorang reseller. Hanya untuk menawarkan, ya, untuk menjajakan, tetap harus dilakukan. Ya, nggak bisa otomatis itu nggak bisa. Ya, dan saya belum menemukan cara seperti itu. Nah, yang kedua, yang berikutnya, karena tanpa modal, artinya resikonya nol. Nggak ada resiko sama sekali. Bapak Ibu, sebagai reseller tidak perlu membeli di awal, tidak perlu menstok barang. Karena kalau membeli di awal dan stok barang, yang untung produsen, tapi resikonya pindah ke ibu, pindah ke bapak. Kenapa? Kalau barang nggak laku bagaimana? Kalau barang rusak bagaimana? Kalau barang ganti mode bagaimana? Kalau kita beli baju misalkan, lalu modelnya berubah, ya itu resikonya di mana? Ya di kita, karena kita udah membeli itu. Nah, di sini nggak ada resiko. Bapak Ibu tidak perlu keluar uang di sana. Tapi butuh waktu nggak? Butuh. Bapak Ibu tetap harus mengeluarkan waktunya.
ya. Di sini bukan tanpa waktu. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, dengan kontribusi ya, yang bagian merah ini kan kontribusi nih, modal, tenaga, resiko, waktunya setengah dari reseller, namun keuntungannya 2 kali dari reseller, bahkan bisa mendekati seorang pedagang. Nah, model bisnis inilah yang kami buat di reseller.com ini. Ya, sekali lagi, tanpa modal betul, tanpa resiko betul, tapi tetap butuh usaha, butuh kerja, keuntungannya lebih besar daripada reseller pada umumnya. Kenapa demikian? Pasti akan ceritakan cara kerjanya.